Shalom semua umat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, yang berada di mana saja, di seluruh Indonesia, bahkan di mana saja saudara berada. Mari kita bersama-sama pada saat ini kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan kita. Mari kita akan bersama-sama memuji, menyembah Dia Allah kita. Haleluya, kita akan meninggikan Dia. Haleluya, hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Dan kami akan berdiri di tengah-tengah umat-Mu dari segala suku, bangsa, dan segala bahasa. Kami bersama-sama berkumpul, haleluya, di rumah kami masing-masing. Haleluya, untuk mengungkapkan syukur kami kepadamu saat ini. Haleluya. Setiap pulau berikan hormat, kemuliaan, pujian.
pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesus Sang Raja. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami mau tetap memuji Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, karena kasih-Mu begitu besar untuk kami. Haleluya, kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang menemukan kami, untuk menyelamatkan kami dan memulihkan kami. Haleluya, katakan bersama-sama, kasih yang begitu besar. Haleluya. Mari bersama-sama kita tepuk tangan bagi Allah kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Haleluya, tepuk tangan bersama-sama. Mari berdiri saudara. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kita percaya kasih-Nya yang sangat besar untuk saudara dan saya. Haleluya. Syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita, saudara yang ada di rumah masing-masing. Haleluya, sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan sanggup, Dia tak pernah gagal. Haleluya, Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku minta. Dia
dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau Sekali lagi bagi Allah kita. dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup selamanya. Tuhan Kau sanggup selamanya. Tuhan Kau sanggup. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Allah kita. Yang paling meriah bagi Tuhan kita. Walaupun saudara berada di rumah masing-masing, tetapi kita tetap semangat bagi Dia. Haleluya, haleluya. Karena tiada barang yang mustahil dan tiada yang sukar bagi Dia, Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagi-Mu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Yesus Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku tuh berharap, imanku takkan buruk, bahkan semakin teguh saat aku memuliakan nama-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagi-Mu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku tuh berharap, imanku takkan
tetapi kami tetap akan percaya dan percaya kepadamu. Karena segala sesuatu di dalam-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Dan tiada satupun yang sukar bagi kami orang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu itu yang membuat kami tidak ragu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin pasti digenapi melalui firman-Mu. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Itu yang menjadi kekuatan bagi jiwa dan roh kami, bagi hidup kami Tuhan. Untuk melayani Engkau, untuk mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya Engkau urapi hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, kami siap mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, urapan-Mu turun bahkan ke atas kami semua yang mendengar firman-Mu saat ini Tuhan. Agar firman-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi semua kami yang mendengar saat ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada minggu ini kita memasuki bulan Mei, minggu pertama. Oleh anugerah Tuhan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, bahkan saudara-saudara dimanapun saudara berada yang mengikuti ibadah online pada minggu ini, kami sampaikan selamat. Kita bisa dikasih sehat, kasih kuat, dikasih umur panjang sehingga kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan yang maha kasih, maha dahsyat, yang sudah memelihara saudara dan saya sepanjang minggu ini. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini saya ingin menyampaikan firman Allah bertemakan tentang mengapa orang Kristen harus bersukacita. Kalau saudara dan saya melihat sekarang ini dunia sedang dilanda, ya, dilanda krisis, ya. Salah satu krisis yang melanda seluruh umat manusia yang ada di dunia ini adalah krisis kehilangan sukacita. Ya, hidupnya diwarnai dengan ketakutan, kecemasan. Dengan adanya virus corona yang sudah melanda dunia, sudah melanda ratusan negara, mengalami dampak daripada virus ini. Sehingga setiap orang penuh dengan ketakutan, kecemasan. Dengan ketakutan dan kecemasan inilah akhirnya manusia kehilangan damai, kehilangan sukacita, kehilangan semangat hidup. Karena mereka hidupnya harus tinggal di rumah. Ya, diumpamakan seperti burung, dikatakan seperti burung yang ada di dalam sangkar. Ya, di dalam setiap harinya hanya berputar-putar di dalam sangkar atau di rumah kita masing-masing. Ya, dikasih makan, sesudah itu disemprot, sesudah disemprot, ya, dijemur, ya, supaya kena matahari. Sesudah itu berkicau lewat mass media, lewat WA, lewat Instagram, lewat program-program yang lain. Nah, itulah kehidupan manusia sekarang. Sehingga salah satu yang dihadapi oleh manusia adalah kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Karena itu pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu berita. Berita itu bukan dari saya sendiri, tetapi sumbernya itu dari Allah, dari sorga. Karena dialah yang tahu kesusahanmu dan kesusahan kita semuanya. Karena itu mari kita akan lihat di dalam kitab Mazmur 146, maafkan saya, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ada 10 ayat dari pasal 46 ini di dalam Mazmur 146. Di situ konteksnya berkata, hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selagi aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan.
Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada pada saat ini, pastikan saudara fokus konsentrasikan kepada pemberitaan firman. Karena pada saat ini saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat Tuhan. Dimanapun engkau berada, bahwa kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Kalau saudara baca ayat 1 sampai 10, ayat-ayat ini diawali dengan hubungan dengan Allah sebagai sumber keselamatan, sumber kehidupan. Dan diakhiri juga dengan kata haleluya, puji Tuhan. Ucapan terima kasih kepada Allah. Karena mereka bersukacita. Bersukacita bukan karena tadinya seorang pemulung, sekarang sudah menjadi bos pemulung. Tadinya pemungut sampah, sekarang menjadi bos. Tadinya seorang pelayan restoran, sekarang menjadi pemilik restoran. Maka orang seperti itu yang disebut berbahagia dan bersukacita. Belum tentu saudara. Tidak semua orang kaya raya itu hidupnya sukacita. Saya pernah berjumpa dengan seseorang. Dia pernah menceritakan bahwa dia punya rumah yang begitu luas sekali. 3.000-an meter persegi. Itu bangunan rumahnya. Di dalamnya itu ada minibar. Di situ ada kamar-kamar yang didesain begitu luar biasa. Ada ruangan olahraga dan sebagainya dan sebagainya. Ada kafenya, ada tempat-tempat acara keluarga. Nah saudara yang dikasih Tuhan, orang ini kaya raya. Tetapi tahukah saudara bahwa setiap malam mereka tidak bisa tidur? Nah supaya mereka bisa tidur setiap harinya, mereka harus minum obat tidur. Berarti mereka tidak bisa bersukacita dengan apa yang mereka miliki. Tidak ada damai. Tidak ada sukacita yang datang dari Allah. Sehingga mereka mengalami satu kekosongan batin. Kegersangan jiwa. Merana. Tetapi bersyukur saudara dan saya mungkin hidupnya pas-pasan. Hidupnya hanya sederhana. Tetapi kalau saudara memiliki sumber yang dari Allah. Sumber sukacita. Sumber kebahagiaan. Sumber damai sejahtera. Saudara akan menjadi orang yang berbahagia di dunia. Mungkin saudara tidak memiliki fasilitas hidup yang serba wah. Tetapi karena saudara punya sumbernya. Yaitu Yesus Raja Damai. Saya pastikan saudara akan menikmati kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah krisis yang sedang melanda dunia ini. Oleh sebab itu, mengapa kita harus bersukacita? Paling sedikit ada 4 hal membuat setiap anak Tuhan bisa bersukacita di tengah-tengah masa yang sulit. Hal yang pertama yang kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 di situ. Yang pertama, kenapa kita harus bersukacita? Sebab saudara dan saya sudah ditebus
oleh pengorbanan Kristus Yesus. Ya, hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat. Sehingga dia datang ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena itu di dalam ayat 3 berkata, jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Ayat ini mengajak saudara dan saya, jangan percaya kepada manusia yang tidak bisa memberikan jaminan kepastian keselamatan. Kita harus percaya hanya kepada Yesus yang sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dengan kematiannya itulah dia harus menumpahkan darahnya untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu sebabnya pada saat ini di dalam Alkitab, ya, di situ dikatakan di dalam Mazmur pasal 103 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia yang mengampuni segala kesalahan, segala dosamu. Memang dosa itu adalah pencuri ulung untuk merampas sukacita manusia. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah di Taman Eden yang namanya Adam dan Hawa. Pada waktu mereka hidup taat, patuh, tunduk kepada perintahnya Allah. Mereka menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Yang tidak bisa ditandingi, dibandingkan dengan kebahagiaan yang lain. Begitu bahagianya. Sehingga semua yang ada di dalam Taman Eden, mereka tunduk kepada otoritas Adam dan Hawa. Tetapi pada waktu Adam dan Hawa melanggar firman Allah, tidak mematuhi firman Tuhan yang diperintahkan oleh Allah, supaya jangan memetik, melihat, memakan buah yang dilarang. Tetapi Adam dan Hawa tertipu dengan rayuan si ular. Akhirnya mereka berdua jatuh ke dalam dosa. Dan pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa, apa yang mereka alami yang pertama kali? Pertama, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, ketakutan, menekan jiwa Adam dan Hawa. Kehilangan segala-galanya karena dosa. Itu sebabnya dosa itu musuh utama setiap anak Tuhan. Kalau dosa mempengaruhi jiwa saudara, kita akan kehilangan damai. Tetapi puji Tuhan, saudara tidak usah merasa takut, merasa minder. Kalau engkau pernah jatuh ke dalam dosa, masih ada kesempatan. Tawaran Allah untuk saudara dan saya, supaya kembali kepada Yesus. Akui segala dosa dan kesalahanmu, minta ampun kepadanya. Maka korban Yesus di atas kayu salib lebih daripada cukup untuk mengampuni, menyucikan dan menguduskan saudara dan saya. Sehingga hari ini saudara akan bersukaria, bersorak-sorai karena dosamu, dosaku sudah diambil alih oleh korbannya Yesus di atas kayu salib. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama. Orang bisa bersukacita karena dosanya diampuni. Tapi kalau selama dosanya belum diampuni, saudara mencari kebahagiaan di mana? Mencari hiburan di mana? Mencari damai sejahtera di mana? Sekarang tidak akan menemukan. Kalau dulu belum ada virus corona melanda dunia. Kalau orang lagi stres di kantor, stres di dalam rumah tangga, stres di tempat pekerjaan, ingin menghilangkan stresnya,
ingin mengisi stresnya dengan sukacita. Mereka bisa lari ke meja perjudian, mereka bisa lari ke minuman-minuman keras, mereka lari ke narkoba. Mereka anggap itulah yang bisa menjawab kekosongan batin, kestresan hidupnya. Tetapi sekarang tidak bisa. Bukan berarti saudara dan saya tidak punya kesempatan untuk menerima damai sejati. Kesempatan sekarang ini masih banyak ada yang ditawarkan oleh Yesus. Datanglah kepada Yesus. Seperti firman Allah katakan, marilah semua orang yang berlelah letih, berbeban berat, mari datang kepadaku, maka engkau akan dikasih kelegaan. Itulah undangan Yesus. Kalau saudara saat ini susah, stres, mungkin perusahaan saudara tidak berfungsi lagi. Saudara di PHK, saudara kehilangan pekerjaan, sekala saudara kehilangan segala-galanya, kembali datang sama Yesus. Dia akan siap untuk memberikan damai sukacita. Yang kedua, mengapa kita harus bersukacita? Di dalam ayatnya yang ke-5 dikatakan, karena Allah itu adalah Allah sebagai penolong. Ayatnya yang ke-5 berkata demikian, saya baca. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kita punya Allah sebagai Allah penolong. Saudara jangan berpikir hari-hari ini Tuhan tidak mengerti kesusahan, tidak mengerti beban beratmu, tidak mengerti pergumulan hidupmu. Dia tahu karena dia Allah. Bahkan ayatnya yang ke-6 dikatakan dia sebagai pencipta langit bumi beserta semua isinya. Sebagai pencipta laut dan semua isinya. Dia tahu dan maha tahu kesusahanmu. Karena itu dia ingin. Bukan hanya sebagai penebus dosa. Tetapi dia ingin untuk memberikan pertolongan kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan dari pihak Allah. Hari ini saudara, dalam kesulitan apa? Mungkin kau berkata, aku sakit Pak. Sakitku makin lama kok makin berat. Mungkin saudara berkata, aku dalam masalah rumah tangga Pak. Aku masalah pekerjaan Bapak. Aku masalah anak Bapak. Aku menghadapi masa-masa yang berat sekarang ini. Saudara jangan putus asa. Percaya bahwa engkau dan saya punya Allah. Bukan Allah yang melihat penderitaanmu dari sorga. Bukan Allahnya berkata kasihan si Rudi ini rumahnya dieksekusi. Dia tahu susah. Dia tahu susahku juga. Bulan 2 yang lalu saya kehilangan sebuah rumah pastori yang pernah saya tempati sekian belas tahun. Di sanalah kami hidup bersama keluarga. Tetapi bulan 2, rumah yang pernah saya bangun dengan jerih payah, dengan pergumulan, dengan susah payah sebagai seorang hamba Tuhan. Hanya 1 jam, rumah itu digusur, dibrusur, rata. Sama seperti tanah. Sebagai manusia, saya kehilangan, saya susah, saya sedih, saya menjerit. Mungkin saya juga kalau tidak ditolong, dibela oleh Tuhan, stres. Tapi ada satu oknum di saat-saat saya dalam kesulitan, di saat-saat saya dibebani yang super berat, Tuhan datang kepada saya lewat orang-orang yang ada di sekitar kami. Mereka hanya berkata kepada saya, Om jangan putus asa. Jangan sedih. Jangan susah. Om harus kuat.
Om harus semangat. Saya percaya satu saat Tuhan akan mengganti yang lebih baik. Tuhan datang lewat orang-orang yang bisa memberikan spirit kepada saya dikala saya dalam kesusahan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah bisa memakai siapa-siapa. Karena itu saya bersyukur dan berterima kasih punya jemaat yang begitu peduli, begitu empati pada saat sang gembalanya kehilangan benda atau harta yang sangat berharga. Tapi puji Tuhan dengan spirit, dengan dorongan, dengan dukungan doa, mereka membawa kami ke sebuah warung sambil berkata, Om harus makan. Kalau tidak makan bisa sakit, bisa mengganggu kesehatan. Kami dibawa makan ke sebuah warung dan di situ kami seolah-olah semua beban kami, semua apa yang terjadi kurang lebih 1 jam yang lalu seolah-olah hilang. Karena ada seorang yang datang kepada kami lewat anak-anak Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sebagai penolong. Karena itu kepada Bapak Ibu dimanapun engkau berada, kalau engkau mengalami masalah, jangan lari kepada siapa-siapa. Larilah kepada Yesus, Tuhanmu sebagai penolong. Karena dia sebagai penolong, dia sebagai pencipta langit dan bumi. Haleluya. Nah, puji Tuhan, dikatakan di situ bahwa ayat 7 sampai 8, karena dia sebagai penolong, maka Tuhan itu memperhatikan setiap kebutuhan kita. Tuhan memperhatikan setiap kebutuhan kita. Mungkin saudara mengalami masalah diperlakukan tidak adil. Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Kalau engkau diperlakukan tidak adil oleh manusia, Dia akan menolong kita. Mungkin saudara mengalami diperas, ditipu, diutangi tidak bayar, dikorupsi, dan lain-lain. Tuhan mau menolong kau. Mungkin kau saat ini dalam kesulitan masalah, makan, minum. Di situ bicara tentang roti, itu bicara tentang makanan. Saudara jangan takut, jangan khawatir. Meskipun sekarang ini sulit cari nafkah, cari duit sulit. Di mana-mana, di kota, di desa sulit. Semua orang bisnis, semua orang berusaha. Sekarang susah banget. Kalau saudara pergi ke Bali, saya lihat di Bali, di video ke Areal itu daerah perhotelan bintang 5 Nusa Dua begitu. Biasanya pada hari-hari libur begitu ramai ya, kendaraan dari kendaraan lokal maupun dari luar pulau. Biasanya masuk ke dalam. Tetapi saya lihat saat itu ternyata rumah-rumah jadi kosong semua. Tidak berpenghuni. Saya tidak tahu. Pasti mereka tinggal di dalam rumah. Di jalanan tidak ada orang. Toko-toko semua tutup. Bahkan hotel-hotel semuanya. Semuanya off. Saudara betapa berat sekarang. Jadi hantaman yang melanda dunia sekarang bukan masalah corona saja. Masalah ekonomi. Tetapi saya kasih tahu. Saya sampaikan kepada engkau dimanapun engkau berada. Jangan takut. Jangan khawatir. Allah menyediakan roti kebutuhanmu dengan cara Allah sendiri. Bukan cara logika kita. Mungkin kalau bicara tentang logika, aduh bagaimana caranya ini. Saya punya keluarga besar. Biaya hidup besar. Masa depan anak-anak kami bagaimana dengan kondisi seperti ini. Saya kasih tahu, Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Jangan takut, walaupun dunia mengalami krisis ekonomi.
Dunia sedang mengalami krisis damai sejahtera. Jangan besarkan masalahmu. Jangan besarkan kesulitanmu. Jangan besarkan kebutuhanmu. Jangan besarkan kesulitanmu. Coba saat ini di tengah kesulitan, engkau besarkan Allahmu, bahwa Allah yang menciptakan langit bumi beserta semua isinya, menciptakan laut dan semua isinya, Dia mampu, Dia sanggup untuk memenuhi kebutuhanmu dengan cara Dia sendiri. Haleluya. Itu yang kedua, kenapa kita harus bersukacita. Bebaskan aku dari kurungan. Orang yang dikurung itu adalah orang yang dipenjara. Di penjara itu banyak penjabarannya. Ada orang yang dipenjara memang secara hurufiah dipenjara di belakang tirai besi. Tetapi ada juga orang yang dipenjara, hidupnya itu terpenjara. Dipenjara dengan stres, dipenjara dengan kekecewaan, dipenjara dengan ketakutan, dipenjara dengan dosa, dipenjara dengan kemarahan, dipenjara dengan dendam dan kepahitan. Selalu membelenggu saudara dan saya. Dan pada saat ini Tuhan ingin membebaskan engkau lewat kematiannya di atas kayu salib. Sehingga engkau dan saya mengalami kemerdekaan yang sejati. Haleluya. Membukakan mata. Mata yang buta dicelikan. Saudara tahu fungsi mata itu melihat. Mengawasi. Kalau mata kita tidak berfungsi, dunia menjadi gelap. Kita tidak tahu jalan yang aman atau berbahaya. Karena itu orang Kristen kalau matanya sudah gelap, artinya tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, diterobos terus. Karena mata rohaninya buta. Tapi Yesus datang untuk mencelikkan mata yang buta. Dan mata itu juga adalah berbicara tentang pandangan ke depan. Visi untuk masa depan saudara dan saya. Jadi saudara jangan hanya melihat. Hanya yang dilihat sebatas kita bisa melihat dengan mata. Kita harus memakai mata rohani. Bahwa pandangan mata rohani saudara tidak hanya menjangkau 100-200 meter. Tetapi jangkauan mata rohani saudara yang sudah dicelikan itu sampai tembus ke alam supernatural, alam surgawi, alam kekekalan, alam kebahagiaan yang abadi. Itu yang saudara dan saya harus lihat. Banyak orang menjual imannya hanya karena jodoh, hanya karena uang, hanya karena jabatan. Tinggalkan Yesus. Tinggalkan imannya kepada Yesus. Padahal dari kecil sudah jadi anak sekolah minggu. Setelah dewasa hanya gara-gara jabatan, kedudukan, pacar, uang. Sampai menjual sang juru selamat. Karena mata kita sudah tertutup dengan hal-hal yang duniawi. Tapi kalau mata kita dicelik, saya percaya seperti nyanyian. Belakang langit biru ada mahkotamu. Itulah orang yang punya pandangan kekekalan. Bahwa di balik dunia yang sudah usang ini, di balik dunia yang menjadi gudangnya dosa dan kejahatan, masih ada satu dunia yang kekal dan abadi. Di sanalah tidak ada lagi tangisan dan penderitaan. Karena itu pertahankan imanmu sampai akhir hidupmu. Maka janji firman ini akan menjadi milik saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Mengasihi orang benar dan seterusnya. Itu bagian yang kedua. Mengapa kita harus bersuka cita? Karena kita punya Allah sebagai penolong. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, mengapa kita harus bersuka cita? Karena Allah ini menjadi penjaga kita.
atau menjadi penjaga mereka. Ayatnya yang ke-9 dikatakan di situ bahwa ayat 9 berkata begini, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda-janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Saudara, berbahagialah saudara, karena saudara menjadi anak Tuhan. Saudara punya Allah sebagai penjaga. Saudara dan saya, mengapa Allah juga perlu peduli untuk menjaga sepanjang hidup kita, dari kecil, remaja, dewasa, sampai lanjut usianya. Karena Alkitab berkata bahwa di dalam dunia ini memang banyak ya, banyak. Di situ dikatakan dalam Mazmur 144 berkata begini, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Manusia sama seperti angin, hari-harinya sama seperti bayang-bayang yang lewat. Dari ayat ini artinya manusia siapapun orangnya, kita ini adalah makhluk yang lemah. Yang digambarkan seperti bayang-bayang, seperti rumput, seperti angin. Terasa tiupan kencang, tiba-tiba hilang. Itulah hidup manusia di dunia. Kita ini sementara saudara. Makanya kalau saudara sudah sukses, jangan sombong. Jangan tinggi hati. Jangan lupa orang tua. Jangan lupa ayah dan ibumu kalau engkau sudah sukses. Cintailah orang tuamu selagi masih hidup. Kalau orang tua kita sudah mati, mau lakukan apa, sudah terlambat. Hari ini sebenarnya saya berduka cita. Karena salah satu keluarga kami yang ada di Solo dipanggil Tuhan. Besok harus dikubur. Seorang tante yang punya semangat hidupnya yang luar biasa. Dia mencapai usia 80 tahun. Beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu sempat berbicara kepada saya. Waktu saya mengunjungi rumah almarhum. Mereka bilang, saya biar tuek-tuek seperti encim ini. Saya jadi PKS di gereja. Wah iya, umur tak gitu. Loh iya loh. Memangnya kenapa jadi orang tua dan jadi melayani. Jadi umurnya sudah lanjut tapi dia jadi PKS saudara. Jadi kelompok komsel bersama. Itu dari muda dia lakukan saudara. Tapi karena faktor usia mau tidak mau, putranya bilang sebenarnya tidak sakit Pak Rudi. Hanya panas sedikit. Saya belikan obat ringan, suruh minum, maunya saya antar ke rumah sakit. Kok seperti dia tuh doa gitu di tempat tidur. Setelah doa tuh diam, setelah diam, ternyata tidak ada. Tidak ada loh, mami saya sudah berangkat. Meninggalkan 10 anak, anaknya 9, semua laki-laki semuanya. Suaminya seorang guru kungfu terkenal, Bangu Putih. Jadi kalau saudara pergi ke kota Solo, tanya orang-orang yang tua-tua, guru kungfu Bangu Putih itu siapa? Orang ini disegani, ya, dihormati karena bela dirinya begitu menjadi teladan ya. Tapi bagaimanapun juga yang namanya manusia, namanya orang, akhirnya berakhir juga di dunia ini. Itu yang dimaksud oleh firman Allah. Allah perlu menjaga karena manusia itu makhluk yang lemah. Bisa sakit, bisa susah, bisa bangkrut, bisa juga kaya, bisa gagal, bisa bangkit, bisa semangat, bisa dipulihkan.
tapi juga bisa mati. Makanya saudara dan saya selagi hidup, belajarlah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan selagi kita hidup. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil saya dan saudara. Umur saya sudah 66 tahun. Kalau dihitung dengan Alkitab katakan 70 tahun. Jadi kalau 66 berarti 4 tahun lagi saya tugasnya selesai. Tapi saya tidak minta 70 persis harus berakhir di dunia. Selagi saya masih kuat, saya ingin melayani pekerjaan Tuhan semampu saya. Karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, ayo kita saling doakan satu dengan yang lain. Yang mengalami rasa sakit, terganggu kesehatannya, doakan oleh korban dan darah Yesus, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kenapa Tuhan perlu menjaga kita? Karena dunia ini banyak mara bahaya. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 91 ayat 5 berkata begini. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah ini Mazmur 91 ini sudah itu ribuan tahun yang lalu, ternyata penyakit virus sudah ada saudara, di zamannya Raja Daud. Penyakit yang menular. Cuma istilahnya bukan corona. Dulu kan belum ada dokter seperti sekarang. Pakai istilah penyakit menular. Bisa menular kepada orang, kepada keluarga, kepada orang lain dan sebagainya. Tetapi di ayat ini berkata, Tuhan bilang begini, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Anak Tuhan jangan takut karena corona. Bukan berarti kita ini bebas. Kita dikasih hikmat oleh Tuhan. Kita jaga kebersihan, kita jaga jarak. Kita juga jangan keloyoran kalau tidak ada kepentingan-pentingan. Nah, itu namanya hikmat. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan akan menjaga engkau keluar masukmu. Walaupun ada penyakit-penyakit yang menular sedang melanda dunia, melanda Indonesia. Tetapi firman Allah katakan jangan takut. Amin. Jangan takut. Sebab ketakutan itulah yang merupakan virus yang terbesar yang bisa menghancurkan hidup saya dan saudara. Tuhan akan menjaga saudara dari mara bahaya ini. Yang terakhir sebelum kita masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Ayatnya yang ke-10. Karena mereka akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Ayat 10. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Oh luar biasa saudara. Saudara, inilah yang membuat saudara bersuka cita. Bahwa engkau dan saya akan ikut memerintah di dua kerajaan. Di dua tempat kerajaan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mau diorbitkan, mau diangkat. Entah oleh Raja Herodes, oleh pengikut-pengikutnya untuk menjadi raja. Tapi Tuhan Yesus tidak mau. Karena belum waktunya untuk menjadi raja. Tuhan Yesus tidak mau jadi raja waktu itu. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari orang berdosa, mengampuni, menyelamatkan, memulihkan. Membawa mereka kepada jalan yang benar. Supaya tahu jalan yang benar menuju surga itu harus melewati dia. Karena Alkitab berkata, aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga tanpa melalui aku. Itu tugasnya Yesus 2000 tahun yang lalu. Tetapi yang akan datang, Tuhan Yesus akan menjadi raja di dua tempat yang berbeda. Yang pertama, Tuhan Yesus menjadi raja pada waktu dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun masa damai.
kerajaan milenium 1000 tahun di dunia ini. Jadi kuasa iblis setan, antikris sudah dipenjara 3,5 tahun. Dan orang-orang saleh akan ikut memerintah kerajaan Tuhan 1000 tahun. Jadi kalau di dunia ini ada raja bisa berkuasa sampai seumur hidup. Paling 100 tahun berkuasa menjadi seorang raja. Sesudah itu wafat. Tetapi pemerintahan Tuhan nanti itu dikatakan 1000 tahun, saudara, bayangkan. Jadi orang umur 100 tahun itu seperti masih remaja. Karena pemerintahannya itu pemerintahan yang global. Dia raja untuk alam semesta selama 1000 tahun. Dan di dalamnya termasuk saudara dan saya. Di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-20 ayat 6. Ada lagi pemerintahan yang kedua sebagai raja di atas segala raja. Itu Wahyu pasal 22 ayat 5. Itu pemerintahan yang sifatnya kekekalan, keabadian. Hanya dialah sebagai raja di atas segala raja. Baik di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Dialah satu-satunya raja yang akan memerintah alam semesta dari kekal sampai kekal. Dan di dalamnya orang-orang yang percaya akan Dia. Engkau dan saya juga akan masuk ke dalam pemerintahan yang kekal. Dan pemerintahan yang kekal di situ tidak ada kematian, tidak ada perkabungan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, tidak ada persoalan-persoalan hidup. Karena pemerintahannya itu adalah pemerintahan yang abadi. Pemerintahan damai sejahtera dari kekal sampai kekal. Inilah yang membuat kenapa saudara dan saya bersuka cita. Karena itu kalau engkau susah sekarang, pertahankan. Tidak sebanding dengan kebahagiaan yang sudah menanti engkau, yang Tuhan sudah siapkan. Karena itu kau tetap semangat dalam Tuhan. Kau tetap setia mengikut Tuhan. Kau tetap setia melayani. Tuhan melaksanakan tugas-tugas dan kewajibanmu. Sampai engkau masuk ke dalam pemerintahan yang abadi bersama dengan Tuhan. Kita angkat satu pujian bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Jemaat dimanapun kau berada, mari kita sama-sama bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Angkat hatimu, angkat imanmu kepadanya. Teguhkan hatiku, Engkau yang berindah, memberi keperlongan, aduh
anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagi. Katakan anugerah-Mu besar untuk kami semua. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian daripada kebenaran firman. Kami harus bersukacita. Bersukacita bukan sebuah pilihan, tetapi kami bersukacita sebuah keharusan. Karena Engkau sendiri memerintahkan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dalam segala hal, apapun keadaan kami, apapun kondisi kami tetap bersukacita. Karena Engkau sudah memilih menebus kami untuk diampuni, diselamatkan, untuk menerima warisan-warisan-Mu. Kami bersukacita karena Engkau Allah sebagai penolong dalam hidup kami. Allah yang menjaga hidup kami. Allah yang Allah berjanji untuk membawa kami masuk dalam pemerintahan-Mu yang kekal nanti. Itu sebabnya pada saat ini kami bangga, kami berterima kasih kepada Tuhan yang menjadi langit bumi, yang oleh-Mu kami ada sampai saat ini. Yang oleh-Mu kami bertahan, yang oleh-Mu kami tetap beriman kepadamu, oleh-Mu kami tetap setia mengiring Engkau. Walaupun dunia dilanda dengan kecemasan, dilanda oleh ketakutan, dilanda dengan virus, kami tidak takut karena Tuhan ada di pihak kami. Diberkatilah setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kepada Bapak Ibu dimanapun engkau berada, kalau engkau ingin mendapatkan pertolongan, mendapatkan jamahan dari Tuhan, mendapatkan kesembuhan, pemulihan, kebahagiaan, mendapatkan berkat-berkat yang lain, bolehkah engkau mengangkat tangan kepada Dia sembari katakan, akulah orangnya, aku orangnya yang susah, aku orangnya yang sakit, aku orangnya yang putus asa, aku orangnya yang gagal, aku orangnya yang sudah jatuh ke dalam dosa terlalu dalam. Aku butuh pertolongan Tuhan. Bersediakah engkau? Angkatlah tanganmu, angkatlah hatimu, berteriaklah kepadanya. Dia ada di sini, Dia ada di rumahmu, Dia ada di kantormu, Dia ada di tempat kerjamu, Dia ada di studimu, Dia ada dimanapun engkau berada. Bapak, saat ini kami berdoa untuk umat Musa yang sudah mengangkat tangan. Mungkin mereka ada masalah, mungkin mereka ada pergumulan hidup, mereka sakit, mereka putus asa, mereka gagal, mereka kesulitan, mereka mengalami problem rumah tangga. Pada saat ini Aba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah pertolongan dari Yesus, terimalah kekuatan dari Yesus, terimalah kesembuhan dari Yesus, terimalah damai sejahtera dari Yesus, terimalah pengampunan dari Yesus, sehingga hari ini engkau bebas oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Haleluya, puji Tuhan, terpujilah namamu. Inilah doa hamba, kami persembahkan doa kami, dan sebentar lagi kami akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Sebelum kami makan, kuduskan, sucikan dan layakkan kami. Biarlah tubuh dan darahmu boleh menjadi satu dengan tubuh kami. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami umat-Mu, dimanapun mereka yang akan memegang roti dan anggur merupakan lambang tubuh dan darah-Mu. Biar mereka semua layak makan dan minum darah dan tubuh-Mu yang kudus. Di dalam nama Bapa, Putra dan
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, sebelum saya akan akhiri ibadah online ini, pastikan saudara pegang roti, pegang anggur. Roti itu adalah lambang daripada tubuh Yesus yang sudah mati 2000 tahun yang lalu. Darah anggur itu lambang dari darah Yesus. Mari kita makan dan minum dengan iman. Imani bahwa darah dan tubuh Yesus ini adalah makanan yang sesungguhnya. Kita harus makan dengan iman. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, mari pegang roti, angkat ke atas. Ini tubuh Yesus. Saat engkau sakit, saat engkau susah, saat bebanmu menekan hidupmu, saat engkau mengalami jalan buntu, saat engkau mengalami kesepian, saat engkau mengalami kekeringan rohani, terimalah tubuhnya. Sebelum kita makan, dengarkan, Bapak, sebentar lagi kami akan makan tubuhmu yang digambarkan atau disimbolkan roti yang kami pegang. Sebelum kami makan dengan iman, kuduskan, sucikan hidup kami, biar tubuhmu boleh menjadi satu dengan tubuh kami. Sebab itu saat ini firman Allah mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman tubuh Yesus dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang mari kita mengangkat cawan perjanjian baru. Di dalam darah ada kehidupan. Di dalam darah ada penyuci. Di dalam darah ada kuasa untuk menghancurkan kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk penyakit, kutuk-kutuk dari nenek moyang kamu. Di dalam darah ada kemenangan. Di dalam darah ada perlindungan. Bangsa Israel dilindungi dari kematian yang melanda Mesir. Karena setiap rumah mereka ada tanda darah. Dan kami percaya malah saat ini pun di hati kami ada tanda darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, korbanmu di atas kayu salib mengalir kepada setiap umatmu dimanapun mereka berada. Kuasa kesembuhan,
kuasa pemulihan, kuasa kemenangan, kuasa berkat, kuasa kebahagiaan, kuasa, oh dari tempat yang maha tinggi dicurahkan atas umatmu. Yang miskin dipulihkan, yang lemah dikuatkan, Yusa dihibur, yang putus asa diberikan pengharapan baru. Di dalam nama Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Sebentar lagi kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Seluruh jemaat, seluruh hamba Tuhan dan dimanapun Anda berada. Mari saudara mengangkat kedua tanganmu. Haleluya. Bapa di surga, kami boleh mengakhiri ibadah online ini. Kami percaya setiap taburan yang kami sampaikan tidak akan kembali dengan hampa dan kosong. Kiranya Tuhan akan menumbuhkan setiap benih-benih firman Allah. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, hamba berdoa untuk negeri kami, bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Oh Tuhan, tolong jauhkan, singkirkan, bebaskan dari virus-virus ini, supaya tidak bertahan lama melanda bangsa-bangsa termasuk Indonesia, sehingga ke depan semua virus ini sudah dilenyapkan oleh kuasa ilahi, sehingga kemenangan, kesejahteraan, kebahagiaan, damai sejahtera dialami oleh setiap manusia, setiap bangsa, negara, bahkan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Damai sejahtera ilahi dicurahkan umatmu dimanapun mereka berada. Curahkan berkat-Mu yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, yang berkarir, profesi apapun, usaha apapun, diberkati oleh Tuhan Yesus. Keluar masuk mereka dilindungi dan dijaganya. Terima kasih Bapa. Seluruh jemaat yang dikasihi, terimalah dan pulanglah engkau dengan membawa berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Tuhan kami, serta persekutuan dan penghiburan oleh Roh Kudus kiranya turun atas kami mulai saat ini sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, tetap semangat. Haleluya. Diberkati.